Oke, aku langsung mulai aja ya. Materi yang pertama adalah sepak bola. Habis itu baru lari cepat atau sprint. Sejarah sepak bola. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Asal muasalnya dari Inggris. Berarti sepak bola itu permainan olahraga yang berasal dari Inggris. Yang dimainkan pada pertengahan abad ke-19 pada sekolah-sekolah. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama yaitu Sheffield Football Club, Sheffield FC. Klub ini adalah asosiasi sekolah yang menekuni permainan Klub ini adalah asosiasi sekolah yang menekuni permainan sepak bola. Pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola Inggris yang bernama Football Association atau FA Inggris. Bahkan FA ini sampai ada pialanya, kayak kompetisinya namanya FA Cup. Terus maaf ya. Nah, badan ini mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir dan enak untuk dimainkan untuk dinikmati penonton. Nah, ini standar ukuran lapangan sepak bola. Panjangnya 90 sampai 120 meter. Lebarnya 45 sampai 90 meter. Sedangkan untuk pertandingan internasional panjang lapangan berkisar 100 sampai 10 meter dengan lebar 64 sampai 75. Jadi ada dua nih standarnya. Cuman kalau umpamanya di PPT itu biasanya sih yang ini ya, yang pertandingan internasional. Nah, di situ aku langsung lanjut aja ya. Jumlah pemain. Jumlah pemain masing-masing kesebelasan yang bertanding adalah 11 orang, ditambah beberapa pemain cadangan. Pada pertandingan Liga Domestik, pemain yang diizinkan untuk duduk di bangku cadangan berkisar 5 sampai 7 pemain. Dan pada pertandingan persahabatan sekitar 5 sampai 11 pemain. Aturan pergantian pemain pada liga resmi dan ajang internasional berjumlah 3 orang dan bisa berubah sesuai aturan yang diterapkan operator liga. Seperti pada aturan yang diterapkan operator liga. Maaf ya, aku kurang konsen nih. Seperti pada pertandingan setelah masa corona kemarin, jumlah pergantian pemain yang diizinkan mencapai 5 pemain. Sebelumnya kayak di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, nah itu cuma 3 orang doang yang diizinkan buat masuk. Maksudnya itu buat ngegantiin. Tapi karena adanya COVID, jadinya bisa sampai 5 orang diizinkan. Jika pemain suatu klub berjumlah kurang dari 7 orang pemain, entah itu karena kartu merah, cedera, atau kekurangan stok pemain, maka pertandingan dihentikan dan tim lawan dinyatakan menang WO. Jadi kayak surrender, maksudnya itu kayak menyerah gitu, padahal nggak menyerah. Tapi gara-gara pemainnya itu udah habis gitu, cuman sampai batas 7. Biasanya kalau umpamanya kartu merahnya itu udah 11, 10, 9, 8, 7. Umpamanya suatu klub udah mendapatkan 5 kartu merah, nah itu udah udah kalah gitu klubnya. Walaupun unggul 3-0, tapi tim lawan yang tetap menang. Terus durasi pertandingan. Nama pertandingan sepak bola adalah 45 kali 2 babak sama dengan 90 menit. Jika dalam waktu tersebut skor masih imbang, pada waktu laga yang memiliki sistem hukum akan diadakan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Jika skor masih imbang juga, maka diadakan adu penalti. Ada juga waktu injury time setiap babak atau babak tambahan waktu lah. Umumnya berkisar 0 sampai 5 menit, tapi juga bisa lebih ya. Ini adalah waktu pengganti jika dalam setiap babak ada kejadian yang mengurangi waktu normal. Jadi pengganti waktu kotor lah. Jadi kan sepak bola nih umpamanya ada yang cedera atau ada yang pelanggaran, atau wasit itu lagi ngecek apakah dia pelanggaran apa enggak, itu waktunya tetap jalan tuh. Maka dari itu waktunya itu disebut waktu kotor karena walaupun permainannya berhenti tapi tetap jalan permainannya. Maka dari itu ada yang namanya injury time. Jadi buat mengganti waktu kotor itu. Nah, selain itu ada juga water break di menit 30 dan 75 pada laga-laga tertentu. Ini tergantung liganya. Cuman biasanya sih kalau liga-liga kayak liga
apa namanya kayak Liga Eropa apa itu nggak ada water break, cuman ada di Liga Indonesia doang nggak ada water break. Cuman nggak tahu deh kalau sekarang masih ada atau enggak. Soalnya aku udah nggak pernah nonton Liga Indonesia lagi. Kalau dulu masih ada water break. Nah, terus ada ukuran bola. Bola berbentuk bulat sempurna dan dibuat dari bahan suitable atau kulit sintetis. Ukuran untuk bola untuk permainan sepak bola adalah nomor 5. Ukuran lingkar bola yaitu 68 sampai 70 cm atau 27 sampai 28 inci. Berat bola sekitar 410 sampai 450 gram dan memiliki tekanan udara 0,6 sampai 1,1 atm, satuan atmosfer. Dari sini peralatan pemain sepak bola. Setiap tim menggunakan pakaian atau jersey printing khusus berupa baju, celana, dan sepasang kaos kaki yang seragam. Selain itu, setiap pemain dilarang menggunakan sepatu yang membahayakan seperti Selain itu, setiap pemain dilarang menggunakan sesuatu yang membahayakan seperti jam tangan, kalung, perhiasan, dan harus menggunakan pelindung tulang kering atau deker. Ini namanya deker nih. Untuk kiper harus menggunakan seragam berbeda dari pemain lainnya, menggunakan sarung tangan dan boleh menggunakan baju atau celana lengan panjang. Jadi boleh memakai celana yang lebih panjang daripada pemain biasa. Aku coba kasih contoh ya. Contohnya itu Barcelona aja. Sabar. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita coba lihat yang ini aja deh. Yang ada Lord Paduka Maharaja Dewantara Kanjeng Martin Bradford. Oke. Jadinya kita lihat nih, kiper sama pemain yang lain itu beda bajunya. Jadinya kiper itu harus beda dengan pemain yang lain. Tujuannya adalah untuk umpamanya ada terjadi hand atau terjadi pelanggaran di kotak penalti itu bisa di inilah apa bisa di ini apa namanya bisa di bukan diteliti sih apa ya bisa diselidiki siapa sih ini yang melakukan kiper atau mungkin kiper atau pemainnya, jadi biar gak beda ya, biar beda gitu sama pemain bajunya supaya kalau mau ada pelanggaran di kotak penalti itu terlihat jelas. Nah itu makanya baju kiper itu berbeda dari baju pemain. Terus boleh pakai baju lengan panjang. Terus juga celana itu bisa boleh lebih panjang. Jadi kalau pemain lain kan cuma segini, sedangkan kiper itu tunggu. Ya, yang nah aku ambil contoh siapa ya? Nadeo. Pokoknya celana kiper itu boleh lebih panjang daripada celana pemain biasa. Itu singkatnya. Terus seluruh pemain diperbolehkan untuk mengenakan aksesoris tambahan berupa sarung tangan, baju pelapis untuk melindungi dari cuaca dingin. Selain itu pemain diizinkan menggunakan perangkat lain yang diizinkan secara medis seperti kacamata, topeng, dan sebagainya. Contoh yang paling identik yaitu yang menggunakan kacamata, bukan, menggunakan pelindung kepala main hoki itu. Namanya kipernya itu namanya Peter Cech. Nah, jadi diizinkan nih pakai pelindung kepala kayak gini. Terus pakai topeng juga boleh. Biasa kalau umpamanya habis cedera apa itu pakai topeng supaya enggak apa ya, supaya bisa disembuhkan lah atau apa ya gitulah. Nih, ini juga pakai topeng. Terus pemainnya pakai kacamata aku lupa. Nah, ini aku lupa siapa namanya. Ya, aku lupa namanya siapa. Di sini namanya Edgar Davids. Nah, ini contoh penggunaan aksesoris. Terus juga bisa pakai sarung tangan. Nih juga boleh pakai sarung tangan kayak gini nih. Ini contohnya pemain Leicester City, jadi Vardy. Terus bisa boleh juga pakai apa namanya? Pakai umpamanya kayak pakai bukan buat gayaan sih. Juga bisa pakai nah ini kayak
kayak gini. Ini pakai gitu tanpa ada alasannya, bukan buat gaya-gaya, tapi kalau pemain Suarez ini pemain Barcelona yang sekarang main di ATM atau Atletico Madrid. Nah, itu dia itu menggunakan kayak gitu karena dia pernah cedera tangan gitu. Pergelangan jempolnya itu jadinya dia pakai kayak gitu. Nah, jadi boleh ya pakai aksesoris, cuman yang tidak membahayakan atau yang merugikan. Nah, terus ini, wah, wasit legend nih. Siapa sih namanya? Astagfirullah, kok aku banyak lupa ya. Wasit legend ini. Yang sering itu ya, aku tuh ada kok ini jadi kayak cover game gitu loh. Jadi sering jadi cover game juga. Starting apa namanya? Winning Eleven. Tunggu. Wasit botak, aku lupa namanya siapa. Nah, ya, Pierluigi Collina. Ini loh, ini katanya terkenal banget loh ini ininya. Dia tuh sampai jadi ada di game-game bola gitu. Iya. Dia terkenalnya. Nah, ini iya, aku ingat ini. Jadi wasit itu yang paling ditakuti dan wasit terbaik di dunia. Wasit atau referee adalah pengadil utama di lapangan. Dia berhak menentukan sebuah pelanggaran, menganulir gol, memberikan peringatan kartu kuning atau merah, ataupun menghentikan pertandingan jika situasi di lapangan tidak memungkinkan seperti hujan besar, kerusuhan di lapangan atau tribun. Nah, asisten wasit. Dua asisten wasit atau disebut juga hakim garis berada di sisi lapangan dan menyusuri garis pinggir lapangan sesuai dengan posisi bola. Dia bertugas membantu wasit utama, terutama dalam menentukan sebuah offside. Kalian tahu offside nggak? Terus bola out ataupun penyelenggaraan yang pelanggaran yang dekat dengan posisinya. Selain satu wasit utama dan dua asisten wasit, ada juga wasit keempat yang menjadi ofisial pertandingan. Tugas wasit ini berkaitan dengan administrasi pertandingan seperti mencatat skor, terus kartu kuning, kartu merah, serta membantu proses pergantian pemain masuk dan keluar. Jadi kayak apa ya, nyatet statistik gitu. Dia kartu merah berapa, terus dia ngecetak 1 assist atau berapa gol. Terus juga ngebantu pemain yang ini nih, apa namanya, asisten wasit itu yang proses pergantian pemain. Ini wasit administrasi ya. Aku coba kasih contoh nih, kalau bola aku masih bisa ngasih contoh, kalau pemain sprint aku nggak bisa. Maksudnya itu pergantian pemain. Nah, kayak gini nih, wasit itu kayak gini, yang bawa papan skor gede kayak gini. Ini juga bisa buat ngasih ini apa namanya, tambahan waktu. Umpamanya kayak tambahan waktu 3 menit, nanti ditulis itu di sini itu 3 doang gitu. Nih, kayak gini. Habis itu kick off atau awal permainan. Kick off atau tendangan awal adalah tendangan pada titik tengah lapangan untuk menandakan dimulainya pertandingan di awal pertandingan. Iya. Setelah proses gol atau lanjutan babak pertandingan. Jadi selain mulainya permainan juga bisa umpamanya tim musuh apa Barcelona umpamanya ngecetak gol di gawang Real Madrid. Nah, nanti Real Madrid dapat bola kick off buat memulai ini lagi apa namanya? Untuk memulai pertandingan lagi, untuk melanjutkan pertandingan lah singkatnya. Jadi umpamanya 1-0 nanti Real Madrid dapat bola itu. Nah, terus dilakukan lagi pas nanti ini apa namanya? Pas nanti babak pertengahan atau babak kedua. Nah, di situ selain menggunakan metode kick off, wasit melakukan lemparan bola ke secara vertikal untuk memulai ulang pertandingan yang sempat terhenti karena suatu insiden. Entah itu misalnya jeda karena kerusuhan, cedera pemain, ataupun bola yang menyentuh tubuh wasit. Nah, ini kalian bisa coba lihat ya. Aku coba kasih contoh supaya kita tahu. Bukan ini. Mana sih ini? Jadi wasit itu ngelempar bola ini apa nih? Ke atas gitu, nanti kita rebutan kayak model main basket gitu loh. Nah, kayak gini nih. Nih. Umpamanya ada yang cedera tuh. Terus cederanya lumayan berat. Cuman
nggak terjadi pelanggaran atau apa. Nanti wasit itu melempar bola, terus nanti siapa yang cepat nanti dia yang dapat. Tapi harus ditendang, nggak boleh digiring gitu. Setauku kayak gitu. Soalnya di FIFA juga ada tuh. FIFA 22. Ah, nggak ada. Ya, gitu sih. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, habis itu, maaf. Habis itu, nah itu yang tadi menggunakan lemparan bola ke atas secara vertikal untuk memulai ulang pertandingan yang sempat terhenti karena suatu insiden. Entah itu misalnya itu ya. Oke, aku lanjutkan. Terus bola masuk dan keluar lapangan. Jadi kalau umpamanya bolanya masih di garis tengah, ini belum out ya. Jangan kalian teriak-teriak, itu bolanya udah out karena udah ada yang keluar. Apalagi kalau umpamanya jadi penonton, abis itu ya jadi penonton, abis itu ini nanti kalian pasti ya. Iya sih gitu. Pokoknya kalau umpamanya belum melebihi garis itu masih di dalam kotak penal, masih di dalam permainan, jadi masih boleh digiring. Tapi kalau umpamanya udah keluar kayak gini nih, udah gak di garis, ini kan masih nih di garis maupun kebanyakan udah keluar gitu atau masih ini masih ada sedikit gitu di garisnya ini, cuman itu masih masuk, masih bisa dilanjutin permainannya. Kecuali kalau umpamanya udah di luar kayak gini, dua bola yang ini itu udah nggak bisa lagi. Habis itu, nah ini metode gol. Gol adalah proses ketika bola melewati garis gawang. Gol bisa dikatakan sah bila sebelum bola masuk melewati garis gawang, tidak ada pelanggaran, offside atau handball oleh pemain. Gol sah sekalipun dilakukan secara tidak sengaja oleh pemain tim sendiri atau gol bunuh diri. Nah, ini kan ini kita bisa lihat ya. Ini masih di garis, berarti masih no goal. Ini juga masih ada di garis, ini juga walaupun kebanyakan udah di luar garis atau udah di dalam garis, cuman ini masih no goal. Nah, ini baru gol. Jadi kalau umpamanya kalian main FIFA terus umpamanya nih kena tiang, umpamanya kipernya juga baru nangkepnya pas di sini. Nah, itu kalian jangan marah-marah. Hei, ini wasit bayaran. Biasa kalau adekku main FIFA gitu. Oh, ini wasitnya dibayar ya, disogok. Cuman biarkan itu ya. Maaf, penjelasanku kayak gitu. Terus ada offside. Offside adalah posisi ketika pemain menerima operan bola di rekannya di belakang pemain terakhir. Jadi kayak gini nih offside. Pemain terakhir tim lawan selain kiper. Ketika pemain terjebak dalam posisi offside, maka sistem wasit akan mengangkat bendera di pinggir lapangan. Nih, kayak gini nih. Nah, ini juga nih. Nih, wasitnya kan ngangkat bendera. Ini offside berarti. Offside. Nah, ini juga nih. Nah, ini offside nih, walaupun cuma tipis. Jadi kadang-kadang juga, apalagi kalau memakai teknologi itu biasa pasti disalahinnya teknologi. Ini VAR, bayaran ini. Ini juga nih. Walaupun cuma tangan, tapi itu juga termasuk offside. Nah, ini offside, jelas ini offside. Nih, terus kita mau oper sini ke baju merah ini offside, soalnya udah melebihi yang baju biru ini. Kecuali kalau umpamanya diopernya ke sini, habis itu digiring, habis itu oper lagi ke sini. Kalau umpamanya oper ke sini itu offside. Umpamanya nih, ini pemain oper ke pemain yang ini. Terus nanti pemain yang ini oper ke yang di sini. Terus tergantung nih, kalau umpamanya back-nya ada di belakang ini, pemain yang di sini, dia boleh ngoper, pemain yang ini boleh ngoper ke dia, habis itu mungkin di shoot. Ya, gitu sih biasanya. Nah, ini offside nih, offside. Nah, ini juga offside nih. Ini offside. Nih, kan di belakang pemain musuh, pemain lawan. Semoga aku harap udah paham ya untuk materi bola. Terus pelanggaran. Pelanggaran adalah tingkah laku yang dianggap kurang etis di dalam pertandingan. Entah itu bukan benturan fisik ataupun sikap pemain terhadap wasit.
tim lawan ataupun para penonton. Berkata kasar, terus diving. Diving itu kayak pura-pura cedera, umpamanya nggak di tackle atau nggak diapa-apain, tiba-tiba guling-guling. Nah itu diving, itu pelanggaran. Terus umpamanya berbuat kekerasan kepada penonton, umpamanya penonton minta apa namanya? Umpamanya gimana ya? Ya gitu sih. Umpamanya berbuat kasar kepada penonton, terus berkata-kata kepada penonton, nah itu juga sebagai pelanggaran. Beberapa contoh pelanggaran secara fisik diantaranya menjegal lawan. Nih kayak gini, menjegal lawan dengan tackle. Terus membenturkan badan untuk merebut bola, kayak gini nih. Cuman kalau umpamanya body doang, body membenturkan badan ke lawan, cuman apa ya, ada hukumnya tersendiri lah. Walaupun umpamanya kepental-pental, cuman itu enggak sah, maksudnya itu sah gitu. Dia bodinya bersih, enggak pelanggaran. Terus membenturkan badan untuk merebut bola, terus menarik, mendorong, melompati lawan, mengangkat kaki terlalu tinggi. Nah, itu juga pelanggaran. Umpamanya kaki kita diangkat sampai kepala lawan. Nah, itu baru pelanggaran nih. Contoh. Nah, contoh mana ya? Nah, kayak gini nih. Nah, ini pelanggaran ini. Apalagi umpamanya udah di atas kepala. Ini juga nih. Nih, Ibrakadabra, Ibrahimovic. Nah, ini juga nih. Terus apa lagi ya? Ini bisa kita lihat contoh-contoh yang lain nih, pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini juga nih, ini pemain Belanda kalau nggak salah ini di final Pildun. Siapa sih namanya? Aku lupa lagi. Ini terus Xabi Alonso kalau nggak salah. Ini apa lagi nih? Bisa mengancam nggak sih? Tergantung parah apa enggak, keras apa enggak. Pokoknya yang udah melebihi kepala biasanya itu udah pelanggaran, bisa langsung kartu merah. Maaf. Dianggap terus diving, menyentuh bola dengan tangan secara aktif dan sebagainya. Terus sedangkan pelanggaran berupa sikap, misalnya mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pemain lawan atau wasit, tidak menghormati wasit, rasis, dan berbuat sesuatu yang dianggap berlebihan. Terus tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas adalah tendangan yang diberikan pada sebuah tim akibat pelanggaran yang dilakukan tim lawan. Tendangan bebas yang dilakukan oleh tim lawan. Tendangan bebas terbagi menjadi dua, yaitu tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Nah, kalau umpamanya tendangan bebas langsung adalah tendangan yang terjadi karena pelanggaran dan biasanya dilakukan dengan pengambilan ancang-ancang dan penjagaan oleh tim lawan dengan pagar betis. Sedangkan tendangan bebas tidak langsung biasanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran offside atau pelanggaran yang belum melewati garis tengah lapangan tim lawan. Ketika misalnya melakukan tendangan bebas tak langsung dan bola masuk ke gawang lawan, maka itu tidak dihitung gol. Jadi umpamanya nih, aku kasih contoh dulu ya ke tendangan bebas langsung. Salah satu tendangan bebas bagus yang terbaik menurutku itu David Beckham. Terus Messi juga, Ronaldo juga. Nah, ini kalau umpamanya tendangan apa nih? Nih kayak gini nih, tendangan bebas langsung itu dia tuh ada yang jaga nih pagar betis kayak gini. Sama biasanya itu belum melewati garis tengah. Garis tengah itu ya garis yang di tengah lapangan sepak bola itu. Ini kayak gini, ini tendangan langsung nih. Ini tendangan langsung. Ini juga tendangan langsung. Nah, kalau umpamanya nih tendangan sudut terus langsung masuk itu gol. Terus tendangan bebas tidak langsung. Nah, ini untuk tendangan bebas tidak langsung. Tuh, kok nggak ada ya gambar contohnya? Tunggu, sabar.
Aduh, kok nggak ada gambarnya ya? Tunggu sabar, aku cari dulu. Kok nggak ada gambarnya ya? Pokoknya kalau umpamanya tendangan bebas tidak langsung itu nggak ada ininya, nggak ada penjaganya. Jadi masih jauh gitu. Nah kayak gini nih, ini tendangan bebas tidak langsung. Kalau setauku ya. Soalnya dikit nih gambarnya. Nah apa kayak gini nah, ini tendangan bebas tidak langsung di luar garis tengah. Kalau umpamanya masuk itu nggak sah golnya, jadi harus dioper dulu. Gitu. Ini tendangan bebas tidak langsung ya. Nah, di situ tendangan penalti. Tendangan penalti adalah tendangan 11 meter di depan gawang. Karena dari sini itu 11 meter, dari titik ini sampai ke sini itu 11 meter. Depan gawang. Ini dilakukan karena ketika sebuah tim melakukan pelanggaran atau handball di kotak 16 dan juga adu penalti. Jadi kotak 16 ini ya ini kotak penalti. Aduh, aku kelamaan ngejelasin ya. Aku percepat aja ya. Dalam aturan terbaru sebelum penalti dilakukan semua pemain selain penendang harus berada di luar kotak. Nih, di luar kotak 16. Begitupun dengan kiper. Sebelum pemain menendang, ia harus berada di belakang garis gawang dan tidak boleh maju ke depan. Jadi apa ya? Sebelum pemain lari itu kiper itu harus di belakang dulu. Baru dia boleh maju. Terus ada lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam atau throw in dilakukan ketika bola keluar dari garis sisi lapangan. Lemparan ini dilakukan dengan menggunakan kedua tangan di atas kepala dan tidak boleh di bawahnya. Terus ada tendangan gawang. Ini biasa dari kiper nih. Ini David De Gea. Ya, David De Gea. Tendangan gawang. Tendangan gawang adalah tendangan yang diberikan pada tim A dengan catatan bola keluar dari garis lapangan dengan menyentuh anggota badan tim B. Habis itu tendangan gawang umumnya dilakukan oleh kiper. Terus ada tendangan sudut corner. Nah ini ini langsung gol nih. Gila ini David Beckham. Ini David Beckham pas main di LA Galaxy. LA Galaxy itu Los Angeles Galaxy, itu klub di Amerika, klub sepak bola. Tendangan sudut atau sepak pojok adalah tendangan yang dilakukan di sisi kanan atau kiri pojok lapangan. Tendangan ini diberikan pada tim A jika bola keluar lapangan dengan catatan sebelum keluar bola menyentuh anggota badan pemain tim B. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa nonton video sepak bola ya. Kayak contoh perumpamaannya gitu. Soalnya kalau sepak bola itu olahraga itu harus ada visual atau gambarannya dulu, baru pasti paham. Nah, teknik dasar sepak bola yang pertama ada passing, terus yang kedua dribbling atau menggiring, passing itu mengoper, yang ketiga shooting, menembak, yang keempat kontrol, menguasai, yang kelima heading atau menyundul. Yang pertama ada passing atau mengoper. Passing adalah gerakan memberikan bola ke rekan satu tim dengan bagian kaki tertentu. Teknik passing terdiri dari 3 macam, yaitu passing dengan kaki bagian dalam. Mau aku kasih contoh gak? Tunggu ya. Nih, bagi yang mau bikin stiker dipersilahkan. Aku nggak pakai sepatu atau enggak ya, nyeker. Tunggu, sabar. Itu backgroundnya parah banget. Mukanya putih gitu. Sabar. Tunggu, sabar. Aku coba jelasin dulu ya. Atau pakai sepatu aja deh umpamaannya. Jangan pakai kakiku. Tunggu. Aku coba jelasin ya. Tendangan bagian kaki bagian dalam. Bagian dalam itu bagian sini nih. Nah, ini sepatu nih. Nah, bagian dalam itu bagian sininya nih. Jadi biasa itu operan kaki bagian dalam itu dilakukan seperti ini nih. Nah, nanti bolanya itu kena kaki bagian yang di sini ya nih, bagian yang di sini. Nih, ini bagian dalam. Terus bagian luar.
bagian luar itu di sininya nih, sebelah kanannya. Biasa pemain gocek itu kayak gini. Nah, iya kayak gitu. Gimana ya? Susah sih ngejelasin. Jadi bagian luar itu umpamanya nih, bagian kaki kanan itu bagian luarnya itu, bagian dalam itu di sebelah kiri. Jadi sikatnya itu gini. Ini bagian luar. Terus ini ini bagian dalam. Nih, ini bagian dalam nih. Terus yang di sebelah sininya, ini bagian luar namanya. Terus passing dengan tempurung kaki itu pakai ini nih, atau tendangan kura-kura. Bahasa lainnya pakai yang di sini. Oh iya, ada penjelasannya. Bruh. Cuman aku nggak apa-apa deh memberikan contoh. Terus dribbling atau menggiring. Dribbling adalah gerakan membawa bola ke segala arah dengan cara menendang bola secara terputus-putus. Jadi bukan langsung giring itu bukan bola itu di depanin, harus pelan-pelan gitu. Teknik dribbling terdiri dari 3 itu macam, yaitu dribbling dengan kaki bagian dalam. Dribbling dengan bagian kaki dalam itu berarti pakai ini nih. Jadi bolanya itu ditendang-tendang kecil ditendang kecil-kecil lah, nggak langsung ditendang jauh. Terus bagian luar itu biasa di sini nih. Biasa kalau mau bagian luar sama dalam itu biasa buat ngegocek. Ya buat ngegocek. Nah iya gitu sih. Cuman aku nggak bisa ngegocek pakai bagian kiri, maksudnya yang kayak apa, flip flap kalau bahasa sepak bolanya. Aku belum bisa. Terus dribbling dengan tempurung kaki. Tempurung kaki berarti pakai yang ini nih. Pakai tendangan kura-kura. Nah, ini kayak gini nih bagian dalam, pakai bagian dalam nih. Bagian dalam itu yang di sini. Ini bagian dalam. Sedangkan yang di sini itu bagian luar. Nah, ini bagian dalam. Nih, soalnya pakai bagian yang di sini, terus kalau bagian luar itu yang di sini nih. Yang di sini. Nah, ini bagian luar, ini bagian dalam. Jadi pakai umpamanya kaki kanan berarti pakai sebelah kanan. Umpamanya bagian dalamnya pakai sebelah kiri. Terus ada satunya lagi itu tempurung kaki. Tempurung kaki itu yang ini nih. Nah, di situ shooting atau menembak. Shooting adalah gerakan menendang bola untuk mencetak gol dengan menggunakan bagian kaki tertentu. Nah, terus ada kontrol. Shooting itu bisa pakai bagian dalam, bisa pakai bagian, cuman biasa kalau umpamanya bagian luar itu cuman bagian sininya sih, nggak sampai sini. Sama punggung kaki atau tendangan kura-kura. Biasa kalau umpamanya tendangan datar itu pakai bagian sininya, bagian dalam kakinya. Kalau umpamanya mau tendangan kenceng, maksudnya itu kayak tendangan yang bukan melayang sih, ya gitu sih. Aku kurang bisa menjelaskan. Biasa pakai tempurung kaki atau tendangan kura-kura. Terus kontrol atau menguasai. Kontrol adalah gerakan menguasai laju bola dengan bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh yang dapat digunakan untuk melakukan teknik kontrol adalah kaki, paha, perut, dada. Jangan pakai tangan. Nah, kayak gini nih kontrol. Terus ada heading, menyundul. Astagfirullah, Piljon. Ternyata Piljon juga masuk di sini ya. Oh ya, iya sih. Nah, heading adalah gerakan mengarahkan bola dengan menggunakan kepala. Jadi kayak gini nih. Terus ini Aguero ya? Ya kayaknya ini Sergio Aguero. Legenda Manchester City. Yang menghancurkan MU yang mau menang Premier League. Mana ini? Ada yang fans minyak? Oh, enggak ada. Sudah. Oke. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Udah siap. Oke.